Halo, apa kabar kalian semuanya? Salam jumpa kembali. Pada materi video kali ini kita akan belajar tentang software atau perangkat lunak, yakni sistem operasi dan eh, fungsinya, dan juga tentang aplikasi beserta fungsinya atau cara kerjanya. Kalian kalau masih ingat, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras tanpa sistem operasi atau aplikasi, maka perangkat keras itu tidak akan berguna atau tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya atau user atau kita dalam hal ini sebagai penggunanya. Nah, oleh karena itu Pak Guru berharap kalian harus menyimak video ini, materi ini kali ini, agar kalian dapat memahami betul apa itu sistem operasi dan cara kerjanya, dan juga apa itu aplikasi dan kegunaannya. Baik, kita langsung saja pada pembahasan materi kita kali ini. Baik, mari kita lihat apa itu sistem operasi atau pengertian dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi adalah perangkat lunak komputer yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk manajemen software aplikasi seperti program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Contoh sistem operasi kalian bisa dapat lihat gambar ini, ada Windows, ada Linux. Yang kedua, mari kita lihat cara kerja dari sistem operasi itu sendiri. Nah, sistem operasi itu berfungsi untuk mengontrol suatu proses yang sedang berjalan atau berlangsung, mengalokasikannya ke CPU yang berbeda di antara CPU, dan juga mengatur memori internal dalam sistem, mengalokasikannya di antara proses yang sedang berlangsung atau berjalan. Jadi kalian bisa lihat gambar di samping ini sistem operasinya, ini monitor, ini CPU-nya atau hard drive-nya, ini printer, ini mouse, ini keyboard, ini aplikasinya. Nah, sistem operasi ini yang mengontrol kerja dari monitor, printer yang tersambung ke hard drive atau CPU, aplikasi yang ada di CPU, keyboard, mouse, itu dikontrol penuh oleh operasi sistem atau sistem operasi. Itulah cara kerjanya. Dia mengontrol dari semua komponen yang ada, misalnya printer, monitor, aplikasi yang diinstal dalam komputer, hard disk dalam CPU, keyboard yang disambung ke CPU, dan juga mouse. Itu cara kerjanya. Lanjut, yang ketiga, fungsi sistem operasi itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sistem operasi komputer, kalian dapat membaca ulasan mengenai fungsi sistem operasi di internet atau cari buku-buku referensi agar kalian dapat mengenal lebih jauh tentang sistem komputer itu sendiri. Nah, yang pertama, fungsi dari sistem operasi.
yakni menjalankan operasi dasar. Sistem operasi ini menjalankan fungsi dasar pada komputer. Misalnya BIOS. Ia mengatur bagaimana menggunakan memori, pemrosesan data, menyimpan data, dan fungsi dasar komputer lainnya. Yang kedua, mengatur hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang tersambung pada komputer seperti speaker, CPU, mouse, dan lain sebagainya, misalnya keyboard, hard disk, flash disk, dan lain-lain. Sistem operasi ini bertugas mengatur kerja perangkat keras atau resource manager, menyambungkan perangkat keras dengan perangkat lunak agar mampu bekerja dengan baik. Jadi dia mengatur kerja dari hardware atau perangkat keras. Itu fungsi yang kedua dari sistem operasi. Lanjut, yang ketiga, fungsi dari sistem operasi mengatur berbagai macam aplikasi. Jadi seluruh aplikasi yang ada di dalam komputer, misalnya Microsoft Office, PowerPoint, Photoshop, dan lain sebagainya yang ada dalam komputer memang tersimpan dalam memori penyimpanan. Namun perlu kalian ketahui semua, aplikasi tersebut ada dalam sebuah sistem operasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita install itu ada dalam sistem operasi. Dan jika tidak ada sistem operasi dalam komputer, maka kalian tidak akan mampu menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Kalau belum ada sistem operasi atau OS dalam komputer yang kita install seperti Windows, Linux, dan lain sebagainya, maka aplikasi-aplikasi Microsoft Office atau Photoshop, PowerPoint, dan lain sebagainya yang kita install tidak akan berfungsi. Itu dari fungsi sistem operasi yang ketiga. Yang keempat, untuk menyajikan sebuah tampilan. Jadi tugas dari OS komputer atau sistem operasi adalah memudahkan pengguna atau user, misalnya kita, pengguna dari aplikasi-aplikasi, karena aplikasi-aplikasi tersebut dapat ditampilkan di layar monitor komputer atau halaman utama saat kita baru saja menyalakan komputer. Contohnya, kalian kalau buka pertama komputer akan ada shortcut yang ada di layar komputer kalian, misalnya desktop, ada biasanya di sebelah kiri. Selanjutnya, yang kelima, fungsi dari sistem operasi untuk koordinasi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi komputer adalah dapat mengkoordinasikan semua hal yang ada dalam komputer dalam hal menyusun program yang memiliki sifat kompleks menjadi lebih simpel dan berurutan. Jadi dia terurut atau sistematis. Itu yang biasa kita kenal namanya cara kerja sistem operasi itu menggunakan sistem algoritma. Dengan kata lain, memberikan kelebihan dalam membantu pekerjaan user atau pengguna atau kita sehingga lebih praktis dan efisien. Lanjut, yang keenam, fungsi komputer yang optimal. Nah, memberikan optimasi kerja pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya fungsi kerja dari hard disk, RAM, mainboard, dan juga aplikasi misalnya Microsoft Office, Photoshop, Corel, dan sebagainya. Atau software merupakan fungsi sistem operasi selanjutnya. Beberapa hal yang dapat dijalankan antara lain memberikan waktu dalam menjalankan CPU, pemanggilan file yang telah tersimpan di dalam hard disk,
Nah, jenis sistem operasi. Ini jenis-jenis sistem operasi yang saat ini banyak beredar di pasaran dunia teknologi. Yang pertama, ini sudah tidak asing. Kalian bisa lihat gambar di samping ini, ada namanya, ini logonya mungkin kalian sudah tidak asing, sering melihatnya, namanya Android. Nah, sistem operasi Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk digunakan pada perangkat mobile berlayar sentuh, misalnya smartphone atau telepon pintar atau komputer tablet seperti itu yang memiliki layar sentuh. Sistem operasi Android pada awalnya dikembangkan oleh Android itu sendiri dengan dukungan dana dari Google. Jadi dulu waktu dikembangkan atau dibangun sistem operasi Android ini, dananya disokong oleh Google. Lalu kemudian pada akhirnya Google pun membelinya di tahun 2005. Baru kemudian dirilis pada tahun 2007. Yang kedua adalah sistem operasi Microsoft Windows. Nah, ini pasti tidak asing sama sekali. Dan kalau kalian saat ini sedang menggunakan komputer, Pak Guru yakin bahwa kalian sedang menggunakan sistem operasi Windows atau Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, perusahaan Microsoft, dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Sistem operasi ini telah berevolusi dari MS-DOS, dulu masih DOS, yakni sebuah sistem operasi yang berbasis teks dengan menggunakan baris perintah, masih teks. Windows versi 1.0 itu yang pertama. Pertama kali diperkenalkan pada tanggal 10 November 1983. Tetapi baru dipasarkan di November tahun 1985. Sampai saat ini Windows telah mengeluarkan berbagai macam sistem operasi, dan yang terakhir itu saat ini Windows 10. Nah, Pak Guru sendiri saat ini sedang menggunakan Windows 10. Itu versi terakhirnya yang diperkenalkan pada tanggal 29 Juli 2015. Nah, ini logo-logo dari Windows. Ini Pak Guru yakin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Lanjut. Jenis sistem operasi yang berikutnya adalah sistem operasi Linux. Nah, ini mungkin ada di antara kalian mungkin yang sudah pernah dengar, dan mungkin saja orang tua atau kakak kalian sudah menggunakan sistem operasi Linux. Nah, apa itu sistem operasi Linux? Sistem operasi Linux diperkenalkan oleh Linus Torvalds. Nah, nama orang ini Linus. Namanya Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux adalah jenis sistem operasi open source. Maksudnya dia bisa dikembangkan oleh orang lain, dimodifikasi lagi, lalu bisa didistribusikan secara bebas oleh siapa saja, dikembangkan lagi. Kalau Windows tidak. Kalau Linux ini sistem operasi open source, bisa dikembangkan. Misalnya kalau kita paham, bisa kita kembangkan lagi, lalu kita secara bebas mendistribusikan kembali. Nah, pada umumnya pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri. Dia kembangkan sendiri pada konfigurasi sistem. Pengguna sistem operasi ini kebanyakan adalah orang-orang yang mengerti teknologi dibandingkan para pengguna Windows atau Mac OS yang kebanyakan awam terhadap sistem komputer. Jadi biasanya Linux itu dikembangkan atau digunakan oleh orang-orang yang sudah canggih lah. Dia mampu mengembangkan, mengerti tentang bahasa pemrograman seperti itu. Lanjut.
Yang keempat adalah sistem operasi Mac OS. Ini merupakan sistem operasi keluaran dari raksasa perusahaan Apple. Pasti kalian sudah pernah dengarkan sistem operasi atau komputer Apple kayak gitu. Nah, itu banyak orang sudah banyak menggunakan Apple. Nah, Apple sendiri itu logonya seperti ini, kayak Apple, lalu di sini mungkin ada yang kayak digigit sedikit seperti itu. Nah, ini yang pertama, lalu sekarang logonya yang terakhir seperti ini. Nah, sistem operasi ini memiliki versi sistem operasi baru yang dinamai OS X serta beberapa versi yang telah dikeluarkan di antara versi lain 2011, Mountain Lion 2012, Mavericks 2013, Yosemite 2015, El Capitan yang dirilis pada 2015. Nah, pengguna sistem operasi yang satu ini memang tergolong lebih rendah dibandingkan dengan pengguna Windows karena memang cukup rumit dan bahkan juga dari segi finansial cukup mahal bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Ini karena harga produk komputernya keluaran Apple yang tergolong mahal, makanya sedikit orang yang menggunakannya. Lanjut, ini bisa kalian lihat contoh ini gambarnya ya, contoh program aplikasi. Lanjut kita masuk kepada aplikasi. Contoh logo Office ini. Nah, apa itu aplikasi? Program aplikasi adalah software atau perangkat lunak komputer yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Nah, itu beda dari sistem operasi tadi itu. Jadi aplikasi itu adalah software untuk membantu kerja dari user. Nah, sistem operasi komputer misalnya Windows berfungsi untuk melakukan operasi dasar, sementara program aplikasi tertentu bisa kita tambahkan, kita install untuk melengkapi kemampuan sistem operasi komputer untuk melakukan tugas-tugas yang lebih spesifik. Misalnya Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Photoshop, dan lain sebagainya. Kalian bisa mempelajarinya sendiri, mencari referensi-referensi di internet. Nah, fungsi aplikasi itu sendiri macam-macam. Yang pertama, dalam dunia pendidikan, aplikasi dapat digunakan sebagai bahan mengajar. Jadi kayak sekarang misalnya Pak Guru bisa sedang menggunakan PowerPoint untuk mengajar kepada kalian. Itu dalam dunia pendidikan. Jadi membuat materi dalam bentuk PowerPoint. Yang berikutnya, fungsi dari aplikasi itu sendiri dalam dunia kesehatan atau kedokteran. Salah satu dari fungsi aplikasi di bidang kedokteran adalah aplikasi untuk membantu para dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien, konsultasi kesehatan online misalnya. Itu yang kalau dalam dunia kedokteran. Selanjutnya dalam dunia bisnis. Nah, ini sudah ngetren nih, kalau kalian sering dengar namanya Shopee atau jual beli online. Nah, itu menggunakan aplikasi-aplikasi komersil. Nah, itu untuk dunia bisnis. Jadi aplikasi ini di bidang dunia bisnis salah satu fungsinya adalah dapat membantu kita atau para pelaku bisnis untuk menghitung keuntungan ataupun kerugian bisnisnya juga. Seperti itu fungsi dari program aplikasi itu sendiri. Nah, dalam dunia pengetahuan, sains, dengan ada namanya aplikasi di bidang ilmu pengetahuan dapat membantu kita untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Jadi dengan aplikasi, misalnya aplikasi Google Chrome atau Firefox, dengan aplikasi itu kita bisa berinternet lalu mencari informasi-informasi di internet, aplikasi Google kayak gitu-gitu. Nah, itu dalam dunia ilmu pengetahuan. Kita kalau orang belajar itu mencari referensi dia harus ke perpustakaan. Nah, sekarang perpustakaan itu bisa kita akses
melalui internet, melalui online. Seperti itu. Kita bisa akses perpustakaan dunia dari rumah atau di mana. Seperti itu. Itu fungsi dari aplikasi. Nah, yang kemudian dalam dunia militer, salah satu fungsi aplikasi di bidang militer adalah untuk mengontrol pesawat tempur atau simulator kendaraan tempur. Nah, kalian-kalian yang sering nonton film-film perang pasti tidak asing. Sering kalian lihat orang di dalam film itu menggunakan komputer, laptop, lalu mengontrol pesawat atau senjata dengan remote. Nah, itu tadi yang Pak Guru dapat sampaikan untuk materi kali ini, yakni tentang software, dalam hal ini sistem operasi beserta fungsinya dan juga aplikasi beserta fungsinya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti akan ada tugas yang kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, apapun yang kalian pegang atau dalam aktivitas apapun, dan selalu pakai masker. Bye bye.